Lalu beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, lelaki ini telah mencaci maki salah satu walimu." Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqihi wa aminuhu ala wahyih arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan ala al ibadi ajma'in fahadallahu bihi minad dhalalah wa bassara bihi minal jahalah wa kaththara bihi ba'dal qillah wa aghna bihi ba'dal 'ailah fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil ghurril mayamin mattasalat aynun binadhar wa wa'at udhunun bi khabar wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Muslimun yang semoga dijaga dan dirahmati Allah. Bersyukur oleh Allah kita masih diberi begitu banyak kenikmatan, termasuk nikmat Allah gerakkan hati kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke salah satu rumah Allah untuk bersama-sama berjamaah menunaikan sholat Jum'ah di hari yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul Jum'ah. Sebaik-baik hari di saat matahari terbit adalah hari Jumat, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kebaikan kita. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman yang dirahmati Allah. Satu ketika di sebuah pasar, orang-orang mengerumuni seorang penunggang kuda. Ternyata penunggang kuda ini telah mencaci maki salah satu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin, yaitu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Lalu tidak lama kemudian datanglah Sa'ad ibn Abi Waqqas, sahabat mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu. Lalu beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, lelaki ini telah mencaci maki salah satu walimu. Janganlah kau jadikan kumpulan orang-orang ini, melainkan kau tunjukkan kekuasaan." Al-Hatim menceritakan, kami melihat lelaki itu terjatuh, terlempar dari kudanya. Lelaki itu terkena batu besar hingga kepalanya pecah dan otaknya keluar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Inilah salah satu sosok sahabat mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad bin Abi Waqqas, yang ketika beliau berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Ketika beliau bermunajat kepada Allah, maka Allah ijabahi doanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidaklah kemudian mengijabahi doa seorang hamba, khususnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, melainkan pasti ada sebab yang ada sebelumnya. Pasti ada upaya yang dilakukan oleh seorang sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas sebelumnya. Pasti ada amal kebaikan yang dengannya Allah kabulkan doanya. Apa kebaikan itu? Suatu hari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu bertemu dengan Nabi dan beliau berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani mustajabat da'wah." Wahai Rasulullah, doakan aku agar Allah jadikan aku termasuk atau menjadi orang yang dikabulkan doanya. Lalu Nabi melihat Sa'ad bin Abi Waqqas dan melihat kepada para sahabatnya. Nabi seakan-akan ingin menjelaskan kepada mereka bahwasanya ketika seseorang mengharapkan sesuatu,
ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka dia harus melakukan sebuah amal kebaikan yang mengantarkan dirinya kepada sesuatu yang dia inginkan itu. Maka kemudian Nabi berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabat da'wah." Wahai Sa'ad, makanlah yang baik, kau akan menjadi orang yang dikabulkan doanya oleh Allah. Kebaikan yang beliau lakukan sehingga dengannya Allah mengabulkan setiap doanya adalah dengan memakan makanan yang halal, memakan makanan yang baik. Tetapi kita bisa melihat bagaimana di zaman kita sekarang ini ada atau beberapa orang yang tidak memperhatikan mana yang halal dan mana yang haram. Padahal ketika Nabi SAW datang di sebuah kota yang bernama Yathrib, yaitu Al-Madinah Al-Munawwarah sekarang ini, pasar-pasar milik Yahudi itu adalah pasar-pasar yang penuh dengan keburukan karena mereka melakukan praktek yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi datang dan menutup pasar-pasar itu dan Nabi mendirikan pasar yang penuh dengan keberkahan di dalamnya. Ketika musyrik Quraisy juga mereka memiliki pasar-pasar yang besar seperti Ukad, seperti Majinnah, tetapi praktek-praktek di dalamnya penuh dengan keharaman. Karenanya itu Allah turunkan surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanum yukhsirun. Karena mereka berbuat curang, mereka mengurangi timbangan, mereka mengurangi takaran. Karenanya orang yang tidak makan makanan yang baik, maka akibatnya adalah diantaranya seperti halnya seorang yang kusut rambutnya, dia menadah tangannya ke langit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dia diberi makan dengan yang haram, fa anna yustajabulah, maka bagaimana mungkin Allah kemudian bisa mengabulkan doanya. Maka ya saat atibat maka takun mustajabat dakwah. Wahai Sa'ad, makanlah yang baik, kau akan menjadi orang yang dikabulkan doanya oleh Allah. Sejak saat itulah Sa'ad berjanji tidak akan pernah makan kecuali yang baik. Bahkan ketika ada seekor kambing milik seseorang yang lepas masuk ke dalam petarangan tetangganya, nah Sa'ad bin Abi Waqqas berjanji tidak akan mau minum air susu kambing itu. Kenapa? Jangan-jangan kambing itu makan makanan milik tetangganya. Jangan-jangan kambing itu makan rumput milik tetangganya tanpa seizinnya. Karena yang menjadi kegundahan hati Sa'ad bin Abi Waqqas adalah pesan Nabi SAW agar dia menjadi orang yang dikabulkan doanya adalah makanlah yang baik. Oleh karena itulah penting mewujudkan sebuah keinginan dan harapan dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Dan orang yang selalu melakukan kebaikan, maka dia akan masuk ke dalam ayat Allah sebagaimana Allah memuji para anbiya, para nabi beserta kaumnya, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka itu bergegas melakukan kebaikan. Karenanya Nabi SAW sebagai teladan terbaik, beliau pun juga mengikuti sunnah para nabi. Nabi menganjurkan kepada para sahabatnya untuk selalu dan terus menerus melakukan segala bentuk kebaikan. Satu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis di Imam Bukhari dan Muslim. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Amal apa yang paling dicintai oleh Allah wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, "Ahabbul amali ilallah ma dawama alaihi sahibu." Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang dilakukan oleh seorang hamba secara terus-menerus. Di dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, "Ahabbul amali ilallah adwamuhu wa in qalla." Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang selalu dilakukan oleh seorang hamba meskipun amal itu sedikit. Maka sedikit ayat yang kita baca tetapi terus-menerus insya Allah itu adalah merupakan amal terbaik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Meskipun infak yang kita berikan hanya sedikit, tetapi kita lakukan terus-menerus dengan ikhlas, maka itu menjadi suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi SAW sangat mencintai seorang hamba-hamba Allah yang selalu melakukan kebaikan, termasuk sahabat mulia Mu'adz bin Jabal. Nabi sendiri menyatakan kecintaannya kepada Mu'adz bin Jabal, tetapi ada syarat. Wallahi inni uhibbuk, demi Allah aku mencintaimu wahai Mu'adz. Fala tada'anna fi duburi kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demi Allah aku mencintaimu wahai Mu'adz, tapi bentuk kecintaanku itu akan kamu dapatkan ketika kamu tidak meninggalkan di setiap kamu selepas sholat doa, ya Allah bantu aku, tolong aku agar aku bisa selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah baik kepadamu. Karenanya kebaikan yang bisa kita lakukan untuk mencapai sebuah harapan itu banyak contohnya. Dari sahabat kecil Rabi'ah bin Ka'ab, masih muda, beliau selalu menemani Rasulullah SAW di siang harinya, bahkan beliau bermalam, karena Nabi terkadang ingin agar bejananya itu diisi oleh air dari sumur. Saking tulusnya pelayanan Rabi'ah bin Ka'ab, sahabat mulia kecil ini, lalu Nabi kemudian memberikan kepadanya dan berkata, salni, mintalah kepadaku. Mendengar itu Rabi'ah bin Ka'ab kemudian menyempatkan, dan ini adalah kesempatan, tetapi Rabi'ah bin Ka'ab minta waktu. Anzirni hatta ufakir ya Rasulullah, beri saya waktu agar saya berpikir. Beliau berpikir apa yang akan beliau minta dari Nabi SAW, karena jangan-jangan ini adalah kesempatan terakhir baginya yang tidak mungkin akan pernah terulang kembali semasa hidupnya. Dan lihat, ternyata permintaan beliau permintaan yang mencerminkan seorang muslim dewasa yang penuh dengan keimanan. Padahal beliau masih muda dan kecil. Apa yang beliau minta? Ya Rasulullah, inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, aku minta agar aku bisa menemanimu di surga nanti. Permintaan beliau bukanlah permintaan duniawi, tapi permintaan tentang akhirat, yang itu justru walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. Kenapa itu timbul dari seorang sahabat mulia kecil ini? Tidak heran, karena beliau dididik oleh didikan kenabian Nabi SAW. Maka pantas apa yang beliau minta mencerminkan penuh dengan keimanan seseorang. Tetapi kemudian Nabi terheran, apa mungkin sahabat sekecil ini minta seperti itu? Maka beliau berkata kepada Rabi'ah bin Ka'ab, awa ghairu dzalik, apa ada selain itu wahai Rabi'ah bin Ka'ab? Beliau berkata, huwadzak, itu saja wahai Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak kemudian lalu mengijabahi, tetapi pasti ada amal kebaikan yang mengantarkan dia ke sana. Apa itu? Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu wahai Rabi'ah bin Ka'ab, bantu aku agar engkau memperbanyak sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah kita dapati beliau, melainkan beliau termasuk hamba Allah yang selalu sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk kebaikan yang di antara kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Tentu semuanya adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah berikan kita semua kekuatan untuk bisa melakukan segala bentuk kebaikan di dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinanihi.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa yaqulullah ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang kita inginkan itu adalah mustahil di hadapan orang, tetapi bagi Allah tidaklah mustahil jika Allah berkehendak. Tidakkah kita teringat bagaimana Nabi Zakaria alaihissalam ketika beliau sudah tua renta dan istrinya mandul, mustahil beliau punya anak, tetapi beliau yang dilakukan untuk bisa mendapatkan anak karena memang beliau mengharapkan generasi yang akan melanjutkan perjuangan kehidupan beliau alaihi salatu wassalam. Maka kita dapati di ayat itu bahwa ketika para malaikat ingin mengabarkan kepada Nabi Zakaria alaihissalam bahwa akan ada keturunan untuknya yang nanti dinamakan dengan Yahya alaihissalam, malaikat tidak mendapati Nabi Zakaria dalam keadaan duduk, dalam keadaan terlentang tidur, santai, tidak. Tetapi malaikat mendapati Nabi Zakaria alaihissalam dalam keadaan wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Beliau berdiri tegak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah kebaikan yang dengannya Allah akan berikan harapan dan keinginan. Dan ketika seseorang melakukan sebuah kebaikan, maka Allah akan berikan dia kesempatan dan bisa melakukan kebaikan semaksimal mungkin. Kenapa? Karena Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, innal abda idza amilal hasanata qalat ba'daha ukhti ukhti. Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan bentuk kebaikan, maka kebaikan itu akan berkata kepada kebaikan-kebaikan yang lain, saudaraku, saudaraku. Ketika seseorang sudah salat duha 2 rakaat, maka akan mudah baginya salat zuhur. Ketika dia sudah melakukan ba'diyah zuhur, maka akan mudah baginya salat asar, dan begitu seterusnya. Tapi sebaliknya, kata Imam Al-Basri rahimahullah, innal abda idza amila sayyi'ata qalat ba'daha ukhti ukhti. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan keburukan atau kejelekan, maka kejelekan itu akan berkata kepada kejelekan-kejelekan yang lain, saudaraku, saudaraku. Dan itu mudah karena dia sudah mulai melakukan kejelekan. Karena jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, meskipun sesuatu itu di hadapan orang lain kecil, tetapi itu sebuah kebaikan, maka Allah akan berikan reward dan harga serta balasan kebaikan. Walaupun Nabi contohkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan kau remehkan sedikit pun kebaikan, meskipun engkau ketika bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum. Senyum adalah kebaikan dan itu adalah sedekah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba Allah yang selalu terus-menerus dan konsisten melakukan segala bentuk kebaikan untuk kebaikan kehidupan kita baik di dunia maupun akhirat. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa radallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mustajibud da'awat. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa kami, dosa-dosa yang berserakan di sepanjang hidup kami. Jika Engkau tidak berkenan mengampuni kami, maka entah kemana lagi kaki kami melangkah mencari pengampunan-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma waffiqna lima yurdik, Allahumma waffiqna li ahsanil aqwali wal a'mali wal akhlaq wa la yuwaffiquna li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikan kami kemudahan untuk bisa melakukan segala bentuk yang Kau ridhoi ya Rabb.
Ya Allah, berikan kami kemudahan agar kami bisa berkata baik, berakhlak baik dan berbuat baik. Tidak ada yang bisa memberikan kemudahan melainkan Engkau ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma asrif anna sayyi'aha wa la yasrif anna sayyi'aha illa anta. Ya Allah, palingkan kami dari keburukan akhlak, palingkan kami dari keburukan perkataan dan perbuatan. Tidak ada yang bisa memalingkan kami darinya ya Allah, melainkan Engkau ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, kami mohon agar kami bisa melakukan segala bentuk kebaikan dan meninggalkan segala kemungkaran. Allahumma aslih ahwalal muslimin. Allahumma aslih ahwalal muslimin. Ya Allah, perbaikilah keadaan kami dan perbaikilah keadaan kaum muslimin saudara-saudara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhurrukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalam.